Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salatan ta'lilu jami'a salawati ahli muhabbatik wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salaman ya'lilu salamahum. Berkata Habib Usman Batawi, muridun artinya yang menentukan, maka mustahil yang tergagahi. Dalilnya yaitu dalil sifat iradat adanya, sama dalilnya. Jadi Allah bersifat muridun, kaunuhu muridan. Karena Allah itu berisi sifat iradat, maka sidin dinamakan muridun, yang berkehendak. Mustahil Allah Ta'ala ini digagahi, artinya diatasi oleh makhluk. Kadada satu sebab apapun yang bisa menggagahi kehendak Allah. Apabila terjadi sesuatu, murni kehendak Allah, bukan kehendak makhluk. Walaupun pinanya makhluk yang berdoa, walaupun pinanya makhluk yang berikhtiar, walaupun pinanya makhluk yang berusaha, yang berobat, sebenarnya seluruhnya itu adalah terdahulu kehendak Allah. Apabila kehendak Allah tadudi, tadahulu berobat, lalu timbul kehendak Allah, mustahil. Berarti kehendak Allah narannya baharu, maka sama dengan makhluk, hanyar narannya. Apabila kehendak Allah misalnya tadahulu lawan usaha kita, lalu timbul terjadi kehendak Allah, mustahil juga. Berarti narannya usaha ikhtiar kita kawa menggagahi kehendak Allah. Nah, kehendak Allah berdahulu ada sebelum ikhtiar yang kita gawi. Nah, tapi di sini kita harus memahami dan beradab terhadap kehendak Allah yang nampak di mata kita. Baik itu kehendak Allah yang terjadi di diri kita ataupun di diri orang lain. Ada adabnya. Apabila yang bagus ibadah misalnya, maka ibadah yang terlihat di diri kita atau di diri orang lain, kebaikan yang nampak kelihatan itu, kita pandang bahwa itu adalah anugerah Allah Ta'ala. Fadlullah, kebaikan Allah yang nampak, rahmat Allah yang kelihatan, kasih sayang Allah yang meliputi segala sesuatu bila nampak kebaikan itu. Misalnya orang itu sembahyang, nah itu rahmat Allah tuh. Misalnya orang itu bersedekah, kasih sayang Allah tuh sebenarnya lawan orang itu. Jadi kita tuh melihat si A memberi si B, hakikatnya adalah kasih sayang Allah terhadap si A dan si B. Jadi yang A dapat kasih sayang Allah, yang B pun dapat kasih sayang Allah. Nah itu satu. Apabila sebaliknya, misalnya yang kelihatan di diri kita atau di diri orang lain yang kada bagus, maksiat misalnya, maka hukumnya haram. Haram hukumnya, kita mamandir ujar kita untuk kehendak Allah sudah kada boleh nang kayak itu gawian Allah sudah kada boleh juga. Ada orang berjudi, ada apa-apa biarkan aja kehendak Allah Ta'ala sudah aja, haram hukumnya tuh. Atau kita misalnya bermaksiat, ini pang sudah kehendak Allah ujar kita, haram tuh hukumnya, ada boleh. Walaupun di hati kita khairihi wa syarrihi itu minallah, di hati yang lebih dalam memang kayak itu, tapi di permukaan hati apalagi kita kamuntung, kita beradab lawan Allah Ta'ala. Apa adabnya ujar kita? Yang kelihatan yang kada bagus ini, nah sebab kejahilanku dan sebab nafsu burukku. Nah kayak itu caranya melihat yang kada bagus. Kita misalnya menggawi maksiat, sebab aku jahil, sebab aku bisi nafsu buruk, maka terjadilah maksiat itu. Kada boleh kita menyambat, ini kehendak Allah Ta'ala juga. Maka bila kita misalnya menyambat ini kehendak Allah Ta'ala juga, padahal kada bagus maksiat, kita sambat ini kehendak Allah Ta'ala juga. Allah sahuti pian jadi Allah Ta'ala, bujur itu kehendakku dan aku sekaligus menghendaki ikam masuk neraka. Nah itu jawaban Allah Ta'ala tak? Aku nak kita dijawab itu.
Jadi kita ini kehendak Allah, ya Tuhan, aku menghendaki kamu masuk neraka. Ada hakun kita mau disautin kayak itu, siapa hakun? Di hadapan presiden ini hendak pian yang kada bagus, presiden apa hendak manahan kamu penjara seumur hidup. Nah, ada hakun kita. Nah, apabila kita pandang kayak ini berucap jar kita yang kada bagus nih, jar kita ini kejahilanku, sebab aku jahil, sebab nafsu burukku, maka tagawi menggawi maksiat ini. Maksiat yang nampak ini baik di diriku maupun di diri orang lain sebab kejahilan itu dan sebab nafsu itu. Maka jar Allah Ta'ala, bujur ikam berucap nang kaya itu, karena ikam mengakui kesalahan ikam, aku ampuni dosa ikam. Sedikit terjadian menyatang sepeda, taka kiri tercabur, taka kanan selamat, sedikit tah menyatangnya. Jadi kita, ya Allah ya Tuhanku, ulun ini bermaksiat sebab kejahilan diri ulun sendiri. Ulun bermaksiat sebab nafsu ulun yang manang atas akal ulun. Ampuni ulun, jar Allah Ta'ala, kan ku ampuni. Ikam mengakui itu dari nafsu ikam, sudah aku hendak mengampuni ikam sudah. Tadi kecil ikam berucap minta ampun, mengaku salah, ku ampuni. Nah jadi kita harus berbeda lah antara pandangan, walaupun seluruhnya itu Allah yang maulah, walaupun seluruhnya itu ulahan Allah Ta'ala, tapi ada adab-adabnya, adab ini yang menentukan kita dicintai Allah, adab, menentukan kita dimurka Allah, adab. Jadi kita ini dari Allah Ta'ala juga, padahal minum-minuman keras ada adab larangnya, murka Allah yang kita dapat. Jadi kita ini kesalahan, aku bang jahil, aku bang bengong, contoh tambaknya aja kita misalnya. Nah, ya Allah Ta'ala mengkaitkan ku ampuni, menikam mengakuin itu kesalahan ikan. Nah, satu sudah. Maka apabila kita sudah beriman bahwa Allah bersifat muridun, ini ujar Habib Usman Betawi lah, 3 tahapan yang harus kita lalui amun kita hendak disambat hamba Allah. Ujar Habib Usman Betawi, nah kita ini sudah yakin dan mengerti dan paham bahwa apapun yang terjadi terhadap diri kita dan seluruh alam semesta adalah kehendak Allah. Ya kalau kehendak Allah sudah. Nah, apabila kehendak Allah itu nyaman kita terima, nyaman kita memandang dia. Bahinak nyaman, takurihin nyaman. Jadi yang nyaman-nyaman itu harus dibahas gini dulu. Ini yang sakit nih yang kita terima, nafsu itu menolak, maka ini kehendak Allah Ta'ala. Nafsu itu berontak, ya nafsu indah aku garing, indah aku miskin, indah aku karena musibah. Nah itu nafsu itu. Nah ini ujar Habib Usman Betawi caranya. Kita sudah belajar jasidin, jadi sidin di sini menyimpulkan pelajaran yang asal-asal kita pertemuan awal-awal sampai di sini najasidin. 3 macam bahwasanya ia satu dulu. 3 macam ini bila kita lalui 3 tahapan ini kita hamba Allah. Satu dulu lah. Pertama, misalnya datang musibah. Apa musibahnya? Bangkrut misalnya usaha. Nah sebutinlah contoh yang nyata dulu, bangkrut berusaha ada tapi bangkrut, musibah narannya. Nah maka ujar Habib Usman Betawi, bangkrut ini harus kita sikapi dengan sikap pertama, yaitu sikap tauhid kepada Allah. Kita menyadari bangkrut ini adalah benda yang dikehendaki oleh Allah, ada di situ kudratnya Allah, ada di situ ilmunya Allah, sebagai tanda Allah Ta'ala itu bersifat hidup. Maka kita menyambut kebangkrutan ini dulu dengan lapang dada, karena bangkrut ini tanda kasih Allah dulu, kita anggap nangka itu dulu. Bahasa orang wayah ini berdamai dulu dengan Allah Ta'ala. Lihati dulu bangkrut itu kita cangangi dulu, ada kudrat Allah di situ maka terjadi, ada kehendak Allah di situ maka timbul,
ada ilmu Allah sudah diketahui oleh Allah Ta'ala. Ini tanda Allah bersifat hidup nih. Ada perubahan nih, asalnya sugih jadi bangkrut. Ada Allah Ta'ala nih. Inilah tanda dari Allah Ta'ala, tanda kasih dari Allah Ta'ala lawan aku. Maka bangkrut ini diguliming-gulimingnya. Di tahapan pertama dulu, tahapan tauhid dulu. Diguliming-guliming itu artinya diguliming naranya, apa tujuh naranya loh, diguliming dulu. Kada berdasarkan menyembah tuh ada. Diguliming-gulimingnya dulu, dilihatnya dulu dengan kacamata tauhidnya, melihati. Nah, jadinya kehendak Allah, ada kudrat Allah. Mun Allah kada sanggup, kada mungkin aku nih bangkrut. Kawa Allah maulah aku bangkrut. Mun makhluk kada sanggup. Ini dalam ilmu Allah sudah. Dahulu aku sugih, wah ini miskin, tanda Allah hidup. Sidin bagagawi, ada pangurangnya. Nah, memandang bangkrut sama hakikatnya memandang Allah bersifat al-mani', yang menahan kabulnya kehendak hati kita. Al-mani' narnya kita hendak sugih terus ditangati Tuhan, lalu jadi bangkrut. Al-mani' narnya lalunya memandang, melihat bangkrut kaganangan lawan Allah. Nah, tauhid satu dulu, melihat bangkrut ini kaganangan dengan Allah. Ini tahapan pertama dulu yang harus kita selesaikan. Apabila kita melihat bangkrut yang kita lihat makhluk, karena bisa timbul menyalahkan pian, menyalahkan si A, menyalahkan si B, menyalahkan si C. Nah, tuh salah tuh. Yang bujur itu makhluk ada terlibat di dalam kebangkrutan ini. Melihat bangkrut yang diganang Allah bersifat al-mani', menahan kehendak kita. Yang kita hendak nyaman terus itu ditahan Tuhan, diganti Tuhan dengan bangkrut. Rasa lilihatan Allah Ta'ala al-mani', buktinya bangkrut. Satu. Nah, orang yang kaya ini naranya lapang sudah dada, badamai sudah, badamai sudah. Ditambah pulang di situ ada iradat Allah. Kita sudah paham di kita bangkrut ini terbit dari iradat Allah. Sedangkan aku sudah belajar iradat Allah itu satu saja, kehendak khaira, kebaikan. Jadi bangkrut ini sebenarnya tujuan Allah memberi kebaikan lawan aku. Bungkusnya, judulnya, temanya bangkrut. Bacaannya nah bangkrut, dalamnya kebaikan sekian aku. Nah, kayak itu dulu memutus hati. Memutus hati nung kayak itu dulu. Imbah nih itu pulang terbit dari sifat ilmunya Allah. Allah yang ahli ini nih, udah gawian orang ahli, lain sembarang orang. Gawian orang yang spesialis. Maka kada mungkin Allah Ta'ala menjalim aku, kada mungkin Allah Ta'ala kada ingat lawan aku. Pasti ini adalah rancangan Allah Ta'ala terhadapku. Nah, maka rancangan kebaikan. Lalu kawa santai muha, kada stres pian, santai ya dulu, santai dulu. Ini tahapan pertama nih harus dilalui nih. Orang yang bertauhid kada pernah menyalahkan makhluk, kada melibatkan makhluk, karena di hatinya tadi sudah ada Allah. Diguliming-gulimingnya tuh sampai putus sebuah keputusan hati, ujarnya bangkrut ini kebaikan bagi aku. Ngantuk gak bisa putus sudah tuh, final sudah sampai ke situ, tuntung sudah tahapan pertama. Kalau kita belum kawal menyambat bangkrut ini kebaikan bagi aku, gulimingnya dulu, digulimingnya dulu sampai kini aja kita bangkrut ini kebaikan bagi aku. Nah, lapas aja lagi, tuntung sudah mengguliming mbak. Nah, hanyar sudah. Apabila sudah bertikap di hati bangkrut ini kebaikan bagi aku, tahapan kedua yang kita masuki. Apa tahapan kedua? Ujar Habib Usman Batawi, bahwasanya ia banyak berminta doa pada Allah Ta'ala dengan segala kebajikan dunia dan kebajikan akhirat, dan menolak segala bala dunia akhirat adanya. Nah, yang kedua, disuruh kita tuh berikhtiar. Disuruh kita tuh berikhtiar. Ikhtiar itu macam-macam bentuknya. Ada ikhtiar itu berbentuk doa,
ada berbentuk usaha, ada berbentuk amal ibadah, seluruhnya ikhtiar. Ada orang misalnya anggapan pian kita nih hendaknya berikhtiar dan berdoa aja, padahal doa itu ya ikhtiar sudah. Doa itu ikhtiar karena amal muntong ikhtiar. Sama kita kayak meminta kalau orang sugih, ucil Pak Haji orang berhutang, sama kita berdoa dengan Allah Taala kayak itu ikhtiar. Itu sebenarnya lain urusan tawakal sebenarnya. Cuma orang ini gak ada paham, dikira berdoa ninto bagian dari tawakal. Lain, doa itu ikhtiar kita kepada Allah. Berarti pinta baucap anak berhutang lawan si Haji Anu, ikhtiar kita kepada makhluk sama ikhtiar sebenarnya. Nah di sini kita disuruh berikhtiar dan Allah Taala. Apa ikhtiarnya? Berdoa. Nah ini jangan ketinggalan berdoa aja sidin. Banyak kita berminta doa kepada Allah Ta'ala, yang dipinta kebaikan kepada Allah Ta'ala, baik di dunia baik di akhirat. Imbah itu berlindung pulang kejahatan di dunia, bala di dunia dan bala di akhirat. Dia mau diterjemahkan ke bahasa doa Nabi, ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah puncak kebaikan adalah ridha Allah. Jadi bila orang tuh maunting ridha Allah dalam hidupnya, hakikatnya inya tuh setiap detik berdoa kepada Allah, karena hakikat kebaikan adalah ridha Allah. Apa itu hakikat bala dunia bala akhirat? Murka Allah. Itu hakikatnya. Bila kita berlindung kepada Allah dari bala dunia bala akhirat, maksudnya kita berlindung dari murkanya Allah. Nah, berdoa ini ujar Habib Usman Batawi disuruh banyak. Kayak apa caranya supaya banyak terus-terusan? Ya tadi, diunting ridhonya Allah. Apabila kita sudah mengunting ridhonya Allah, hakikatnya kita tuh berdoa terus tuh. Berdoa terus lawan Allah Ta'ala. Nah lalu doa ini pulang perlu kita pahami lah. Ada doa kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Tafsirnya oleh ulama ridha Allah. Ya kalau ridha Allah di dunia, ma'rifat kepadanya. Ridha Allah di akhirat, masuk surganya. Nah itu tuh. Kalau kita minta kebaikan, dan itu yang disuruh. Ada Habib Usman ini minta sugih, tulisan ini ada ya. Minta sembuh, ada yang disuruh minta kebaikan, kebajikan. Nah lalu doa ujar para ulama inilah, apabila urusan doa itu menjurus kepada akhirat, kebaikan di akhirat nih, maka doa itu pasti baik. Boleh disambat bukuan-bukuannya, sambatnya kan kebaikannya ada perinciannya pulang. Tapi bila kebaikan ini menjurus ke akhirat pasti baik. Misalnya husnul khatimah pasti baik tuh. Selamat siksa kubur pasti baik. Masuk surga kada hisab pasti baik. Sabar pasti baik, karena orang sabar jaga masuk surga. Jadi sabar terus dihukumi akhirat tuh sebenarnya. Syukur, kita minta syukur Allah Ta'ala pasti baik, karena orang bersyukur ujungnya masuk surga. Nah lalu yang jelas pasti baik ini boleh kita meminta dengan menyambat. Ya Allah ulun minta husnul khotimah, ya Allah ulun minta lapas sisa kubur, boleh kita menyambat, disambatin itu. Nah yang seluruhnya itu disebut kebaikan. Ujar Habib Usman ini kebaikan mendirinci ya kayak itu tadi. Apabila di dunia bang minta kebaikan juga Sidin, cuma sambatilah bukuan-bukuannya, dirincilah, hati-hati Sidin. Kalau yang urusan di dunia mau hendak dirinci, hati-hati. Mau kada tahu jurusnya, lebih baik sambat kebaikan di dunia aja meminta. Kada usah mau dirinci, ya Allah Allah minta sugih, tak salah tuh pian. Ya Allah Allah minta sembuh, tak salah tuh. Tak kajut yang mendengar tuh tak salah tuh, hanya aja mendengar aku aja. Tak salah minta sugih aja. Ya Allah Allah minta selamat di dunia, kada kena musibah, tak salah juga tuh. Nah kayak apa supaya bujur? Karena kita disuruh minta kebaikan. Nah
caranya supaya bujur mun hendak merinci, ya Allah ulun minta sugih, apabila sugih itu jadi kebaikan bagi ulun. Nah kayak itu caranya, karena kita disuruh minta kebaikan bang. Yang di akhirat bang ada perlu jika jadi kebaikan, karena sudah pasti baik. Di akhirat ini pasti baik sudah. Kalau di dunia sugih belum tentu baik bagi kita, sembuh belum tentu baik bagi kita. Ada yang baik garing kan, wayah garing itu tasbih harus di tangan, nah di tangan digolo tasbih dua tuh aja. Wayah garing mungkin ada digolo nya cocok di tangan sidin, tangan kai nih. Wayah sigar, waduh ada tasbih bergantung bakulat. Apa gawian sidin? Badminton sekalinya. Wayah sigar, maka sudah salawar handap badminton pulang sampai sanja bermaghrib tak isya. Kayak itu hari-hari wayah sigar. Bahwa wayah garing di rumah waktu sembahyang tepat tasbih digolo, apalagi. Nah jadi memang kita disuruh minta lawan Allah Ta'ala kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Hakikat kebaikan ridha Allah. Nah kebaikan di akhirat mendirinci boleh disambat, ada perlu berputing. Tapi kalau kebaikan dunia perlu berputing, karena kita kada tahu baikah untuk kadakah. Ya Allah ulun minta sugih jika jadi kebaikan bagi ulun. Ya Allah ulun jadikan wali kota jika jadi kebaikan bagi ulun. Berputing kayak itu, jangan pindah mesti tagus jadi wali kota aja. Kada ada jadi kebaikan bagi ulun. Tagas hendak sugih aja kada ada jadi kebaikan bagi ulun, kada ada, jangan gitu. Itu naranya cakah pada Allah Ta'ala. Padahal kita ini dalam ilmunya Allah, kayak apa yang baik, kayak apa yang kada bagus, Allah yang tahu, kita kada tahu. Nah jadi ujar Habib Usman Batawi, mengalih memutingi sambat saja, minta kebaikan di dunia, minta kebaikan di akhirat. Mun hendak dirinci di dunia diputingi, ditambahi in kana khairan li, jika itu jadi kebaikan bagi ulun. Jelas sudah inilah doa ini, nah cara berdoa. Nah lalu motivasinya doanya bang kenapa? Motivasinya tuh apakah inya tadi imbah dapat bangkrut tadi, lalu inya berdoa, apakah inya berdoa tadi hendak keluar dari bangkrut tadi? Kada bian, kada. Bangkrut tadi sudah diyakininya niatnya kebaikan dari Allah ya Allah, makanya indah keluar udah bisa-bisa. Bahkan apa berdoa aja disuruh Allah. Nah ini tahapan kedua nih, berdoa ini disuruh Allah Ta'ala. Ya Allah ulun minta sugih, mensugih kebaikan jadi ulun. Berdoa tuh banyak doanya. Nah wilayah sini nah berdoa ini nah sama pian, wali berdoa, wala berdoa. Tapi si wali melalui tahapan pertama, lalu ke tahapan kedua. Si wala langsung ke tahapan kedua. Tahapan pertama ada mengertinya. Nah, kita paham sudah tahapan pertama tadi. Yang bangkrut ini kebaikan bagiku. Nah, lalu berdoa, sama-sama berdoa, wala berdoa, wali berdoa. Kenapa si wala berdoa? Inya indah bangkrut, hendak sugih. Cari ya doa yang mujarab, betakun dengan guru yang paling panjang janggutnya di dunia. Takuninya guru datang dari aras, takuninya napa doa yang paling makbul, jar guru yang paling aras di doanya baca aja kan. Nah ini nih, nah si wali tadi bang berdoa karena disuruh oleh Allah Ta'ala berdoa. Inilah maksud lillahi ta'ala di dalam ilmu syariat. Ujar Imam Syafi'i, sunnat dibaca, diputingi selesai paling ujung lapas usolli 5 waktu itu. Nah sunat hukumnya dibaca, mengingatkan hati bahwa syariat ini karena disuruh Allah, bukan karena disuruh nafsu. Nah Imam Syafi'i bilang syariat yang pegawai ini nah lillahi ta'ala disuruh Allah, bukan karena disuruh nafsu. 2 tahapan sudah. Nah 3 tahapan ini yang penting juga yang wali nih, 3 tahapan. Yang ketiga, hendaknya dia menyerahkan seluruh hasil ikhtiar. 3 ikhtiarnya itu kepada Allah Ta'ala adanya. 4 ikhtiarnya itu kepada Allah Ta'ala adanya. 5 ikhtiarnya itu kepada Allah Ta'ala adanya. 6 ikhtiarnya itu kepada Allah Ta'ala adanya. 7 ikhtiarnya itu kepada Allah Ta'ala adanya. 8 ikhtiarnya itu kepada Allah Ta'ala adanya. 9 ikhtiarnya itu kepada Allah Ta'ala adanya. 10 ikhtiarnya itu kepada Allah Ta'ala adanya. 11 ikhtiarnya itu kepada Allah Ta'ala adanya. 12 ikhtiarnya itu kepada Allah Ta'ala adanya. 13 ikhtiarnya itu kepada Allah Ta'ala adanya. 14 ikhtiarnya itu kepada Allah Ta'ala adanya. 15 ikhtiarnya itu kepada Allah Ta'ala adanya. 16 ikhtiarnya itu kepada Allah Ta'ala adanya. 17 ikhtiarnya itu kepada Allah Ta'ala adanya. 18 ikhtiarnya itu kepada Allah Ta'ala adanya. 19 ikhtiarnya itu kepada Allah Ta'ala adanya. 20 ikhtiarnya itu kepada Allah Ta'ala adanya. 21 ikhtiarnya itu kepada Allah Ta'ala adanya. 22 ikhtiarnya itu kepada Allah Ta'ala adanya. 23 ikhtiarnya itu kepada Allah Ta'ala adanya.
Nah, yang ketiga, hasil ikhtiar itu apa? Hasil doa, hasil berusaha, hasil berwirid, hasil beramaliyah, ini itu ikhtiar benerannya. Diserahkan hasilnya itu kepada Allah Ta'ala. Maksudnya minta pilihakan Allah Ta'ala. Karenanya sudah menyadarinya, kada paham juga. Ada ilmunya aku nijinya. Lain orang spesialis kada tahu. Kada kawo aku nih. Kada bisi kehendak aku nih. Karena yang bisi kehendak hanya Allah. Tapi kehendak Allah nih pasti baik. Baik minta pilihakan Allah Ta'ala aja. Nah lalu inya minta pilihakan Allah Ta'ala. Inilah yang disebut tawakal ngarannya. Minta pilihakan Allah Ta'ala. Hasil dari doa tadi nah. Hasil dari ikhtiar tadi. Berikhtiar karena Allah yang menyuruh. Hasilnya apa? Kasarah piana yang memilihkan. Nah inilah naranya tahapan pertama disebut tahapan tauhid. Tahapan kedua disebut tahapan fikih. Tahapan ketiga disebut tahapan tasawuf. Nah ini nih, minta pilihakan Allah Ta'ala. Jadi waktu berdoa intinya kadada mengganang apa yang jadi pilihannya tuh kadada. Ujarnya ulun tasarah pian ya Tuhan. Ulun berdoa dengan pian yang menyuruh. Tasarah pian hasilnya. Hasilnya tasarah pian. Pian tetap mendudukkan ulun di bangkrut kada apa-apa. Pian mau ubah burit ulun menjadi orang sugih pulang kada apa-apa juga. Nah, itu urusan dunia kayak itu kita bang Allah Ta'ala. Tafwid naranya besarah lawan Allah Ta'ala. Kalau urusan akhirat bang kajal aja kita. Disuruh bang kita urusan akhirat nih minta masuk surga kajal aja situ. Kada usah ulun ya Allah minta masuk surga. Jika jadi kebaikan bagi ulun kada usah nih tuh. Nyata baik sudah masuk surga. Ini urusan dunia ini nah. Urusan dunia. Minta pilihan Allah Ta'ala. Karena bila nafsu kita memilih, jelas salahnya. Jelas salahnya. Nah, 3 mata ilmu pengetahuan agama tadi ada tauhidnya, ada fikihnya, ada tasawufnya. 3. Ujar Habib Usman, bila ketiga tahapan itu dilalui oleh orang yang menerima kehendak Allah Ta'ala, bangkrut tadi ini diterimanya, tapi dilaluinya dengan 3 tahapan ilmu tadi, berhasil. Cirinya 1. Ciri berhasil tuh 1 cirinya. Tauhidnya berhasil, fikihnya berhasil, syariat tadi nih yang karena Allah menyuruh. Imbah itu pulang tasawufnya berhasil, inya bertawakal Allah Ta'ala, jinya minta pilihan piannya. Ulun kedua ini memilih-milih kan ulun lain ahlinya. Maka 1 cirinya, ciri berhasil. Yang ciri ini menjadi ciri khas seorang wali Allah Ta'ala. Bila orang sudah ada di hati baisi perhatian kayak ini nah, itu waliyun min awliyaillah. Jadi guru ulun bahari. Apa itu? Nah 1. Orang itu kadada baisi kehendak yang menyalahi kehendak Allah. Nah itu cirinya. Kadada di dunia ini baisi kehendak yang menyalahi kehendak Allah. Itu cirinya. Kadada di dunia ini nah, ya baisi kehendak yang menyalahi kehendak Allah. Inilah sifat wali-wali Allah Ta'ala. Ini hasilnya pian. Keputusan orang wali itu kenapa kadada baisi kehendak yang menyalahi kehendak Allah. Kenapa? Karena ini sudah bertauhid, paham sudah. Imbah itu bersyariat bang, bersyariat bagian kedua sudah. Bertasawuf bagian ketiga sudah. Hasilnya ini kadada bisi kehendak yang menyalahi kehendak Allah. Nah ini jadi guru bahari nih. Ada bisi kehendak, tapi kehendaknya itu iya kehendak Allah tadi. Ada menyalahi kehendak Allah Ta'ala. Apabila kita misalnya ada di hati bisi kehendak tapi berlainan dengan kehendak Allah, buktinya imbah datang bangkrut, jadi kita kenapa aku bangkrut deh ya, maka aku ini cerdas, maka aku ini ahli, maka banyak modal. Mustahil bang ya. Nah berarti ini lain nih, ini wala nih wala naranya. Yang wali ini tuh imbah datang bangkrut, inggih Tuhan nih. Nah langsung dia biar
langsung ya, yang tahapan pertama, tahapan kedua, tahapan ketiga langsung beringgih. Inilah pemahaman raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Inilah pemahamannya. Orang yang berucap raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula sudah melalui 3 tahapan tadi. Raditu, melalui 3 tahapan tadi, lalu ucap raditu. Itu panjang pamandirannya, yang raditu billahi rabba, bahasa kitanya inggih Tuhanai, gitu aja sudah. Bahasa Banjarnya mun raditu billahi rabba, ngalipin artinya kada apa ngalih. Inggih Tuhanai. Ini nih. Jadi perhatian wali Allah taala itu yang raditu billahi rabba itu. Tapi kadang mudah melalui 3 tahapan tadi sudah. Nah, paham sudah kita. Yang kedua, nah penting, nah bagian dari ikhtiar yang kita bahas nih lah. Bagian dari ikhtiar nih, nah bagian tahapan kedua nih ada tambahan. Tahapan pertama bagian tauhid, tahapan kedua bagian fikih ikhtiar, tahapan ketiga bagian tasawuf. Nah tahapan yang kedua nih yang pandar, nah ujar guru bahari berdoa lawan bawirid, yang dituju, yang diminta kepada Allah adalah urusan dunia, lalu kendaraannya menggunakan doa atau menggunakan wirid, tapi yang dituju urusan dunia nih. Baputing jua bang in kana khairan li, jika jadi kebaikan bagi ulun, baputing jua bang ya Allah sugihakan ulun jika jadi kebaikan bagi ulun. Sebabnya ini ada yang berdoa, ada yang berwirid. Bagus mana antara dua itu? Yang dituju urusan dunia, tapi baputing jua bang in kana khairan li, bagus mana? Ujar guru bahari bagus berwirid daripada berdoa. Bagus kita membaca wirid daripada berdoa. Misal kayak inilah urusan dunia. Nabi dulu mendengar kabar dari sahabat, wahai Rasulullah, itu pian kita anak diserang puluhan ribu oleh kafir Quraisy, hendak datang ke Madinah ini. Nabi kada berdoa mendengar itu. Kalau Nabi, ya Allah menangkan kami perang, kalahkan musuh tidak. Apa ucapan Nabi? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Zikir tuh. Nabi Ibrahim waktu dibakar di api, ya ada. Kan berdoa sih kan. Kalau pang ya Allah pajahakan api nintu nah, ada dah. Apa ucapan sidin? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Wirid tuh. Nabi Yunus ketika dalam parut iwak, dalam 3 kegelapan, gelapnya malam, gelapnya bawah air laut, gelapnya parut iwak, kalau pang sidin berdoa, apalagi mengeluarkan senjata, on parang misalnya kada ada juga sidin, apalagi berdoa aja kada, ya Allah keluarkan jalan kada ada. Apa ucapan sidin? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, atas dasar dalil-dalil inilah para ulama menyimpulkan urusan dunia, walaupun kita berputing jika terjadi kebaikan bagi ulun, kita meminta kepada Allah, tapi urusan dunia lebih baik berwirid daripada berdoa. Ini pemandiran lain pulang nih. Misalnya hendak sugih pian, hendak sugih, karena masalah kita wayah ini pian, masalah kita wayah ini nih, ganal pengeluaran pada pemasukan. Masalah pian tak? Ganal pengeluaran pada pemasukan ya ada. Lalu berpikir hendak ganal pemasukan pada pengeluaran. Nah, berpikir itu ya kalau. Lalu caranya ada berdoa, ada berwirid, tapi berucap juga in kana khairan li, jika itu jadi kebaikan bagi ulun tuannya sugihakan ya ulun. Caranya bisa berdoa, bisa berwirid. Jar guru sekumpul, bagus mana berdoa kah berwirid kah? Bagus berwirid di sini. Apa wiridnya? Nah guru sekumpul memadahina menghendak ganal pemasukan pada pengeluaran, jar sidin lah baca subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim astagfirullah 100 kali hari-hari, membacanya sebelum azan subuh. Sebelum azan subuh boleh,
atau sebelum salat subuh boleh. Sebelum salat subuh itu artinya sudah azan juga tapi belum lagi orang sembahyang subuh, belum kamat lagi, sudah azan tapi belum kamat. Atau sebelum azan sekali, 100 kali subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Lebih baik nang kayak ini daripada ya Allah subhanallah. Ada usah kita, lebih baik nang kayak ini. Nah ini nih jar guru sekumpul bahari Allah kaina menyugihkan kita dengan kekayaan Allah Ta'ala. Nah, tapi istiqamah bian, jangan nudah-nudah, maka mau melandau ada kawan nih, maka penyakit kita ini melandau, ada kawan melandau nih. Tapi yang dipinta apa? Jika jadi kebaikan bagi ulun sugihkan jangan Tuhan naik. Nah apa pancingannya ya tadi subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Nah 100 kali, cuma jangan lambat membaca, membejamaah di subuh berjamaah baca ini. Jadi mbak azan subuh lah hanya baca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 40 kali, hanya la ilaha illallahul malikul haqqul mubin 100 kali, hanya subhanallah bihamdihi subhanallahil azim 100 kali, hanya kamat ini sekumpul tuh. Makanya orang mesti sugih-sugih. Nah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah amalan para ulama wali-wali Allah Ta'ala. Kenapa mereka itu gagal pemasukan pada pengeluaran? Itu diantaranya Allah menenggelamkan mereka di dalam lautan kekayaannya. Itu fadilatnya. Tapi babuting jawab inkana khairan li nya ada jawabin membaca itu tapi kada sugih-sugih. Kenapa? Tuhan tahu bang bila inya sugih sombong, miskin gini sombong sudah kata mana hanya apalagi sugih aja Tuhan ini miskin sombong benar. Bapak aku aja ke situ aja walaupun aku miskin aja kena aku aja, nah sombong kok sudah ketahuan benar, apalagi mengsugi aja Tuhan ini mau benar nih. Nah tadi dihafal dibaca ya, kalau niatnya apa membaca menuruti peguruan gitu aja sudah. Apa niat guru sekumpul kayak 7 niat ulun selesai, ada ngali-ngali alam manawabihi syekhuna baca. Kadang ngali kita baik 4 kalau orang ya sudah. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Hafal sudah pian tuh. Catat-catatnya sudah. Betah lagi. Nah, wallahu a'lam.